Dalam rangka memajukan pertanian Indonesia dan mendukung komitmen pemerintah di bidang ketahanan pangan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Jan Samuel Maringka, mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa 1 November 2022. Kedatangannya ke Kabupaten Merauke untuk melakukan sejumlah agenda penting, yakni kunjungi penggilingan beras di Tanah Miring sekaligus berdialog bersama petani, dilanjutkan dialog jaga pangan di kantor bupati, penanaman bibit pohon di rumah ibadah, dan apel siaga di PLBN RI PNG Distrik Sota. Menurut Jan Samuel Maringka, kunjungan kali ini dalam rangka memastikan kondisi ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Mengingat pada bulan Agustus lalu, Indonesia mendapatkan penghargaan swasembada beras, sehingga keberlangsungan dari ketahanan pangan harus tetap dipertahankan. Tidak sekedar berkunjung, pihaknya juga membawa sejumlah bantuan senilai Rp7.907.305.100 dengan rincian benih padi imbrida untuk 2.500 hektar, pompa air 4 inch sebanyak 21 unit, traktor roda 2 sebanyak 47 unit, traktor roda 4 ada 4 unit, pompa air 6 inch 8 unit, hand sprayer 45 unit, pupuk organik cair 19.930 liter, sapi 60 ekor, ayam buras 2.500 ekor, dan kawasan pisang C18 untuk 50 hektar. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolik di auditorium kantor bupati kepada perwakilan petani. Sebelum itu didahului dialog jaga pangan dengan tema menjaga ketahanan pangan, wujudkan kedaulatan pangan. Sekda Merauke Ruslan Ramli mewakili Pemkab setempat mengapresiasi kehadiran Irjen Kementan dalam rangka melihat kondisi pertanian di Merauke. Sekda menuturkan bahwa produksi pangan di Merauke sangat baik hingga dikirim keluar. Di samping memenuhi kebutuhan sendiri, beras Merauke mampu mensupport permintaan keluar. Hal ini diapresiasi Irjen Kementan, seperti diketahui bahwa krisis pangan dunia tidak dialami oleh Indonesia, dan Merauke sebagai daerah perbatasan negara justru mampu mensupport keluar. Dikatakannya, program jaga pangan fokus pada 10 provinsi perbatasan di Indonesia dan keberhasilan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ketahanan pangan juga perlu didukung dengan menjaga lalu lintas ternak dan tumbuhan di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya penyakit hewan dan tumbuhan dari luar. Untuk itu, dukungan dan optimalisasikan fungsi karantina di perbatasan jadi prioritas Irjen Kementan. Usai apel siaga, rombongan Irjen Kementan melakukan pantauan dengan mendatangi petugas dan melihat kondisi sarana dan prasarana di PLBN Sota. Ini adalah dalam rangka memastikan kondisi ketahanan pangan di wilayah-wilayah perbatasan. Karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan kunjungan langsung baik ke Aruk, Entikong, kemudian kita juga kemarin ke Belu, ke Rote, untuk menuju Sabang juga, dan ini adalah ke Merauke. Kita melihat bahwa memang kondisi ketahanan pangan ini sangat luar biasa. Artinya baik seperti kita lihat beras di wilayah ini tidak lain seperti kita mendengarkan pada bulan Agustus lalu Indonesia mendapatkan penghargaan atas swasembada beras. Nah, ini kita harus memastikan keberlangsungan dari ketahanan pangan seperti ini. Karena itu kita perlu secara langsung melihat on the spot dan bagaimana mempertahankan ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan menuju ke arah Indonesia, ke arah kedaulatan pangan. Itu yang akan kita lakukan. Ada permintaan petani tadi, Pak? Ya, tentang permintaan petani ternyata kita sudah melakukan penelitian bahwa sebagian besar sudah akan dipenuhi dari tahun ke tahun, dan untuk tahun ini sebesar 17 miliar diarahkan kemari. Dan ini adalah pertanian bukan saja bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi kita juga akan mengajak bagaimana peran serta pertanian, baik dari kelompok tani itu sendiri, kelompok usaha, demikian juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak lakukan secara sendiri-sendiri, tetapi kita secara sinergi untuk membangun pertanian kita ini agar lebih maju, lebih mandiri, dan lebih mandiri.
Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih kepada kelompok Budiman.